Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa sudah 1 minggu yang lalu kita sekolah minggu, dan hari ini kita akan bertemu kembali di sekolah minggu kita. Gimana kabarnya? Ada sukacita? Sepercaya bahwa semua anak-anak sedang bersuka cita. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau Engkau memberkati kami di dalam sekolah minggu kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Biarlah sekolah minggu ini Tuhan boleh membentuk kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah juga sekolah minggu kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Halo, shalom semuanya. Selamat pagi untuk adik-adik saya semuanya. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di sekolah minggu kita. Saya percaya adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat. Nah, adik-adik semuanya, kita tahu kalau Tuhan itu baik. Banyak sekali berkat yang diberikan kepada kita. Ada matahari yang selalu bersinar setiap pagi, ada bunga-bunga yang mekar, bahkan diberikan kita ayah dan ibu, keluarga yang mengasihi kita. Jadi Tuhan itu sangat baik. Ayo kita bernyanyi satu nyanyian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia sudah mati untuk kita, bahkan Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga juga untuk kita. Ingat, Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya bahwa Dialah satu-satunya penolong kita yang setia. Jadi, anak-anak semuanya kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya, oke? Akan kita semua
Nah, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga harus mengasihinya. Adik-adik semuanya, ayo kita bernyanyi, kita mau katakan I love you Jesus, supaya kita semakin mencintai Yesus semakin dalam dan semakin dalam lagi. Hai adik-adik semua, berjumpa kembali dengan Lause Fremi di sini. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti cerita ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Lause mau bercerita tentang satu buah tema, yaitu perjamuan terakhir. Pasti dari judul tema ini adik-adik sudah tahu nih, siapa nih tokoh utama di dalam perjamuan terakhir ini. Ya, benar. Tokoh utama dalam perjamuan terakhir ini adalah Yesus Kristus dan ke-12 muridnya. Nah, pada saat itu, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan mau makan bersama dengan mereka sebagai peringatan untuk kebersamaan mereka. Ketika itu, di meja makan, Yesus banyak bercerita kepada murid-muridnya. Yesus banyak meneguhkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika itu, Yesus mengambil roti juga. Yesus memecah belah roti dan mengucap syukur kepada Tuhan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, ambillah roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memakannya. Ketika itu juga Yesus mengambil cawan anggur. Nah, anggur ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, ambillah anggur ini. Anggur ini melambangkan dari darahku, perjanjian baru, yang tercurah bagi kamu orang-orang yang berdosa. Lalu minumlah. Minumlah murid-murid Yesus itu bersama dengan Yesus. Nah, ketika itu Yesus juga berkata, bahwasanya ketika kalian mengingat roti dan anggur ini, ingatlah akan aku yang telah menderita bagi kalian. Aku yang telah menebus dosa kalian. Sama seperti kita adik-adik. Lause dan kalian semua adalah orang yang berdosa. Jadi kita harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Nah, banyak sekali kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya, Tuhan bisa menjadi juru selamat kita pribadi lepas pribadi. Dia menyelamatkan kita, orang tua kita, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk dari hidup Lause sendiri, Tuhan banyak sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupan Lause. Salah satunya, Tuhan memberikan Lause orang tua yang cukup disiplin, sehingga Lause mungkin bisa meraih prestasi-prestasi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Lause. Sama seperti kalian, ketika kalian mengandalkan Tuhan, percayalah bahwasanya Tuhan akan memberkati kita semua. Tapi kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada berkatnya. Sama seperti dari perjamuan terakhir ini, kita harus terus mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi mulai hari ini, ingatlah selalu bahwa ada satu kasih yang paling sejati, yaitu kasih
Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Oke, kita akan menutup cerita kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup cerita kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang singkat ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat memperingati dan mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk dapat menjadikan Engkau juru selamat kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu adalah perjamuan Dia terakhir kali makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian Dia akan mati disalibkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita, bahwa Dia setia sampai mati untuk kita. Nah, adik-adik semuanya, untuk merespon dari firman Tuhan yang kita dengar, kita bernyanyi tetap setia. Oke, adik-adik semuanya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik semuanya, gimana sekolah minggunya pada hari ini? Pasti seru kan? Nah adik-adik semuanya jangan lupa ya untuk tetap sekolah minggu di YouTube kita yang pukul 9.30. Jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga boleh ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Akhir kata, kami guru-guru sekolah minggu dari Sekolah Minggu Gara mengucapkan sampai jumpa.